Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembelajaran, 1. Siswa mampu memahami sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 2. Siswa mampu memahami kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. 3. Siswa mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. A. Sistem pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. Satu. Pembagian kekuasaan menurut para ahli. Menurut John Locke ada 3 yaitu kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan kekuasaan federatif, adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dua. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2 yaitu A. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, eksekutif, legislatif, yudikatif. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan, pemerintah pusat dan daerah. Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan yang pada umumnya atas 3 jenis menjadi 6 jenis kekuasaan negara. Yaitu 1. Kekuasaan konstitutif. 2. Kekuasaan eksekutif. 3. Kekuasaan legislatif. 4. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. 6. Kekuasaan monitor. Tugas individu. Jelaskan 6 jenis kekuasaan lembaga negara di Indonesia, serta berikan masing-masing contoh dari lembaga tersebut. Dibuat dalam bentuk rekaman video dan dikirim via email saya. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta lembaga pemerintahan non-kementerian. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang namanya tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan HAM. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan, yaitu 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Sekretaris Negara. 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Kementerian Riset dan Teknologi, dan lain-lain.
Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya, yaitu 1. Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2. Kementerian Bidang Perekonomian, 3. Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4. Kementerian Bidang Kemaritiman. Lembaga pemerintah non-kementerian yaitu 1. Badan Intelijen Negara, 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 3. Badan Narkotika Nasional, 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Artinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Fungsi demokrasi Pancasila adalah 1. Menjamin adanya keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 3. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang. 4. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan ulangan harian pertama, jangan lupa belajar di rumah.